Good morning. Wow, kompak banget kita. Seru banget ya. Gak apa-apa, lewat aja, monggo. Boleh. Seperti biasa, kembali bersama kita berdua. Aku Akila. Aku Desi. Dan kita kembali lagi di episode yang seru banget, yaitu Lab Tour ITERA, aka Playlandnya Akademisi ITERA. wow, gak kerasa ya, ini bakal jadi episode kedua kita. Betul Ternyata banget. episode pertama kemarin rame banget. Antusias banget. Bener, seru banget gitu dong. Kan kita penasaran ya. Benar. Teman-teman itu sebenarnya tahu gak sih apa yang ada di dalamnya ITERA gitu kan. Dan ini salah satu cara kalian buat teman-teman SMA ataupun mahasiswa kalau misalkan penasaran dengan lab-lab ataupun kegiatan yang ada di Institut Sumatera, jangan lupa nonton live kita. Betul. Informasinya Jadi, juga bakal ada terus kan di Instagram kita. betul, setiap Rabu atau Kamis kita bakal ngadain terus untuk lab tour di ITERA. Oke. Betul banget. Dan episode kedua ini Kita akan menggali tentang fisika. wow, program studi fisika ya. Iya. Karena di ITERA sendiri itu ada dua, ada fisika, ada teknik fisika. Betul. Jadi kalau misalnya program studi fisika yang bakal kita cari tahu hari ini itu merupakan bagian dari Fakultas Sains. yang sains murni ya. Betul. Nah, di sini juga terbagi dengan 4 laboratorium, ada fisika kebumian. Wow, seru banget. Ada 4 nih. Banget, ada 4. Ada satu fisika teori, teori, terus juga kedua fisika kebumian, instrumen dan instrumen. juga fisika. Nanti kita cari tahu lagi. Ayo, sekarang supaya nggak berlama-lama kita langsung check Benar. in. Kita bakal ke sebelah kanan dulu. Kebumian ada dulu. laboratorium fisika kebumian. Wow. Let's go. Kita lihat ada apa. Lab tour. Playlandnya Akademisi ITERA. Weh, keren. Nah, sekarang kita mau dong Pak dijelasin kira-kira di laboratorium fisika ini aktivitasnya apa aja biasanya? Oke, jadi pada dasarnya Prodi Fisika itu punya 4 lab ya, lab untuk penelitian, lab riset. Sekarang kita berada di lab fisika kebumian, ada lab fisika teori, dan ada lab fisika material dan instrumentasi. Nah, sebenarnya juga sekarang ini kita sedang ada kegiatan. Nama kegiatannya adalah Physics Short Term Internship atau PSI. Jadi ini kegiatan yang dikhususkan magang anak SMA untuk riset di laboratorium kita. Gitu. Wih, keren banget Pak. Itu baru ada di fisika atau udah ada di prodi-prodi lain? Not to mention mungkin ini yang pertama di Sumatera atau mungkin di Indonesia, karena kita programnya adalah benar-benar magang dalam waktu 2 minggu, jadi nggak 1-2 hari gitu. Jadi risetnya benar-benar riset dengan dosen. Ya sangat sesuai lah gitu ya, sangat nyaman untuk peserta gitu. Jadi Ih, keren banget. Saya pengen SMA lagi. Iya, aku pengen ikut juga ya ke sini. Infonya bisa dicari di mana sih, Pak? infonya kalian bisa temukan atau kalian bisa pantengin deh di IG fisikaitera.ac.id, IG Fisika ITERA. IG Fisika. Fisika Fisika underscore ITERA. Oke, keren Ada di banget sini, ya. di sini. Dan ini juga dapat bantuan dari kakak kakak tingkatnya ya. Oke. Oh, ini dari angkatan berapa? Saya dari angkatan 2022. 2022. Namanya Alia Rahmawati. Gimana liburan bantuin teman-teman SMA, seru nggak? Seru banget. Ini bisa jadi penelitian kamu juga ya, masuk? Iya, Kakak. Wah, keren banget sih. Keren. Oke, selain dari penjelasan tentang PSI tadi, kita juga lagi ada di ruang laboratorium fisika kebumian. Ini ada apa aja? Kita mau tanya-tanya kepada Mbak Weni. Oke, nah untuk kegiatan PSI di Fisika Kebumian ini kita sedang ada pengolahan data dan juga teori oleh Dr. Ika nih. Kebetulan beliau juga menjabat sebagai Dekan Fakultas Sains. Yuk kita ikutan. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Wah, ini teman-teman dari yang magang PSI ya? Magang, betul. Keren banget ini. Kebetulan kita kedatangan talent yang luar biasa langsung dari dekan fakultasnya ini. Mungkin boleh nih Bu dijelasin kayak hari ini kegiatan teman-teman magang PSI lagi ngapain aja? Oke, baik. Jadi beberapa waktu lalu mereka sudah melakukan pengambilan data ke lapangan, macam-macam lapangannya. Ada yang pergi ke Kelara, ada yang di dalam kampus, ada juga yang menggunakan data sekunder yang Jalan Raya Terusan Riyakudu yang di depan. Data sekunder itu adalah data yang sudah diambil oleh orang lain, kemudian mereka olah gitu ya. Nah setelah itu mereka sekarang dalam proses mengolah data. Setelah data diolah itu kemudian kita akan
baca hasilnya, diinterpretasikan seperti apa. Contoh, untuk jalan terusan Ria Kudu depan, kita ingin mencari lapisan lunaknya seberapa tebal, sehingga kita akan tahu sebetulnya itu sudah terjadi, yaitu data lampau. Apakah di sana cukup jalannya di aspal saja akan awet, atau menggunakan cor beton. Kalau cor beton itu perlu ketebalan berapa agar jalanannya awet dilewati beban tertentu gitu ya. Luar biasa ternyata dampak fisika kebumian dalam kehidupan sehari-hari ya. Men-solve Iya, permasalahan benar. asli yang ternyata dialamin mahasiswa juga. Nah, masih terkait program ini Bu, kira-kira ada beda treatment nggak dengan mahasiswa, dengan SMA, cara ngajarnya atau ininya, terus Betul. antusiasme mereka gimana? Iya. Beda treatment tentu karena mereka masih dasar sekali. Mereka tidak akan mengerti kalau kita menggunakan istilah-istilah yang sulit begitu ya. Contoh ini jadi analogi sederhana, bidang miring saja dulu. Mereka sudah belajar itu di fisika di SMA, mereka cari gaya-gayanya. Kemudian setelah mereka paham itu baru mereka tarik nanti ke fisiknya yang lebih dalam seperti apa. Tapi kalau antusiasnya cukup antusias ya. Kalian jadi tahu ya. Kalau dulu belajar SMA, fisika di SMA mumet saja ya, nggak tahu itu buat apa, untuk apa belajar itu. Nah, tujuannya dari kita prodi fisika adalah mereka tahu, mereka belajar rumus-rumus yang keriting itu, yang susah itu sebetulnya manfaatnya untuk apa di kehidupan mereka sehari-hari. Luar biasa. Yang nonton tahu nggak nih sebutan-sebutan ini ya? Ini yang keren bukan cuma program studi fisikanya aja sih, tapi dari teman-teman SMA-nya gila. Benar. Mereka lagi liburan tapi tetap antusias Belajar. untuk nyari Tetap produktif. baru produktif gitu. Apalagi belajar kan jarang banget ya orang liburan belajar. Mereka malah belajar, itu keren banget. Boleh applause? Saya hai dulu ke kamera mungkin. Liatin ke orang tua di rumah, ini beneran. Ini dari Magang. SMA mana aja nih? Sama nggak yang Jati Agung atau beda? Beda. Dari mana? Boleh kenalan? Kalau aku dari SMA Negeri 1 Kalianda. Oh, kalian SMA Negeri 1 Kalianda. Boleh digeser? Atau kamu dulu nih. Tadi namanya siapa? Namanya Aina Aurania Sukmawan dari SMA 1 Kalianda. Panggilannya Aina. Iya. Aina dari Kalianda. Kalau kamu sendiri, kenapa sih pengen ikut program SI yang diadain sama program studi fisika? Mungkin awalnya karena tawaran guru ya. Terus mau ya karena biar pas libur nggak cuma rebahan di rumah aja. Iya, jadi ada kegiatan di sini, nambah ilmu juga, nambah temen juga. Wow, keren-keren. Oke, boleh next ke temennya. Namanya siapa nih yang ganteng? Boleh? Namanya Zaki Jamrut Awal, asal dari SMA Muhammadiyah Tanwir Metro. Wow, Metro? Ya. Metro, panggilannya Zaki? Zaki, oke. Kalau Zaki kemarin ada berapa tahapan sih biar bisa keterima untuk program SI ini? Oh, cuma satu tahapan. Satu tahapan, itu apa tuh kalau boleh tahu? Dikasih tahu terus daftar dah. Daftar. Jadi buat teman-teman jangan sampai ketinggalan infonya ya. Pokoknya pantengin aja, tadi udah di-share di Instagram Fisika_Tera. Kalau ada program SI bisa banget karena fasilitasnya udah lengkap dan teman-teman bisa nambah wawasan baru. Oke Zaki, next nih. Sebelahnya ada lagi nih Kak. Namanya siapa boleh? Nama saya Fahri Mandala Putra, selesai dari SMA 1 Kalianda. Dari Kalianda juga, jauh-jauh ya. Ini kok keren banget sih bisa dapet infonya gitu. Tadi nama panggilannya? Fahri, Fahri. Kalau Fahri sendiri udah berapa lama nih program ini berjalan? Yang Fahri ikutin? 6 hari. Udah 6 hari, berarti masih ada 1 minggu lagi ya untuk explore program studi fisika bersama dosen-dosennya langsung. Apa yang udah kamu rasain? Seru sih Kak, Seru ya? Kamu emang suka fisika? lumayan lah. Kalau di SMA, kalau di SMA dari apa nih? IPA, IPS atau Sekarang nggak ada kayak gitu. sekarang nggak ada ya? Jadi Pilihan paket. oh paketan ya. Berarti kamu tapi emang ada ketertarikan dengan fisika. Iya ada. Keren deh pokoknya Fahri. Semangat terus ya belajarnya ya. Semoga nanti ada kemauan untuk lanjut di Tera apalagi di Gimana atmosfernya sih akademisi ITERA, bahkan laboratoriumnya langsung gitu kan. Nggak Betul. semua siswa berkesempatan untuk mendapatkan ilmu seperti ini. Oke, Oke, betul. thank you. Next. Setelah Jadi, ke fisika kebumian, sekarang kita next ke fisika teori. Terima kasih Bu Ika. selamat belajar Silakan dilanjutkan. teman-teman. Oke guys, sekarang kita sudah ada di depan laboratorium fisika teori, tepat di depan laboratorium fisika kebumian. Ada apa aja di dalamnya?
Wow, di dalamnya ada Kak Weni lagi. Iya. Hai Kak. Wah nih, tata tertib umum laboratorium fisika. Dibaca ya teman-teman kalau misal kalian mau masuk ke Playland Akademisi ITERA, biasanya tuh di depan lab udah ada tata caranya semua. Betul. Udah ada persiapan K3-nya. SOP-nya. Betul. Nah, sekarang kita mau minta tolong jelasin nih sama Kak Weni itu gimana aktivitasnya di laboratorium fisika teori. Oke, di fisika teori teman-teman, kita diajarkan tentang alam semesta, tentang black hole, astronomi, fisika teori dan sebagainya. Nah, untuk hari ini kegiatannya Kak, siswa-siswa diajarin untuk ngoding menggunakan Python. Nah, Python itu kan dipakai ya di segala lapisan pekerjaan. Jadi ini bakal jadi bekal yang sangat-sangat membantu kalian untuk upgrade diri. Jadi jangan sampai ketinggalan besi tahun depan ya. Oke. Kita iya, jadi program tahunan kita. Guys, sebelum kita ke sana kita lihat dulu guys. Ada beberapa Iya. hal di sini seperti rumus-rumus. Kita juga menyediakan ruangan diskusi yang sangat comfy ya untuk Gen Z, Gen Alpha dan nanti Gen seterusnya. Nah, di sini Lihat nih keren banget, kerasa banget vibe fisikanya. iya, nanti kita bikin COC lokal ITERA ya di sini. Ini papan tulisnya khas fisika teori banget ya. Khas Einstein. Kapan kita ngeliat papan Banget. Ya. Jadi kangen. Ini masih aktif dipakai mahasiswa sama dosen ya? Iya, ini setiap hari kita gunakan untuk diskusi bersama mahasiswa yang sedang mengerjakan TA, yang sedang penelitian dan sebagainya. Nah, Wow. kita juga ada lab komputer yang canggih ya komputernya di sini. Ayo kita lihat. Oke. Halo. Oh, teman-teman. ini yang lagi belajar pakai Python itu, Kak? Iya, benar. Kita menggunakan Python di sini. Nah, di sini juga ada teman kita yang dari SMA Atskia Medan, jauh-jauh untuk acara ini. Dari Medan? Oh my god, namanya Nama saya Lucky Kak, bisa dipanggil. Lucky dari Medan. Kok bisa terdampar di ITERA? Kamu kemarin dapat infonya cepet ya, langsung daftar? Ya, awalnya saya lagi di luar kan, tiba-tiba wali kelas saya ngechat nawarin mau riset ke ITERA gitu. Jadi ya saya nggak mau nyanyain kesempatan, ya saya ikut jadinya. Keren banget, mau nggak sapa-sapa ini ITERA Friends loh teman-teman mahasiswa. Halo, guys. Dan mungkin ada teman-teman dari Medan juga yang ngelihat, keren banget ya, kalian bisa banget. Pokoknya ada banyak banget kesempatan yang dibuka sama ITERA, salah satunya dari program studi fisika yang ngebuka kesempatan belajar buat teman-teman masih SMA. Keren banget, pokoknya semangat ya. Ini kalian lagi ngapain nih? Nah, ini lagi simulasi persebaran galaksi sama ada coding-codingannya juga kami ini. Ini kamu pelajarin gak di SMA? Nggak ada, cuma baru di sini. Baru di, wah keren banget kan, dapat info baru ya, dapat pengetahuan baru. Kalau kamu dari mana? Aku dari SMA Negeri 1 Jati Agung. Jati Agung. Tadi sama temennya April ya Iya. depannya. Oke, semangat terus ya pokoknya ya. Masih 1 minggu lagi, pokoknya masih banyak lah yang bisa di. Nah di sebelah aku, Masya Allah ada Bapak siapa, boleh Pak? Ya, perkenalkan saya Azrul Sulaiman Karim Pohan. Jadi dosen program studi fisika, bidang kelompok keahliannya fisika teori. Dan spesifiknya lagi kosmologi. Kosmologi. Ya. Ngerti nggak teman-teman? Coba kalau yang penasaran sambil Apa itu kosmologi? nanti kita bantu tanya. Benar. Buat ahli-ahlinya nih yang ada kita temuin hari ini. Yang tahu dapat giveaway dari Pak. Enggak dong. Dari Humas ITERA. Oke, boleh juga kayaknya ya. Boleh dijelasin secara singkat Pak apa itu kosmologi? Ya, jadi kan sekarang kan anak-anak kita coba buat mempelajari ya bagaimana distribusi dari materi dan galaksi yang ada di alam semesta. Bagaimana proses fisikanya dari awal sampai dengan sekarang. Jadi simulasikan di sini. Ini kira-kira kalau bisa dilihat ya gambar ini potongan distribusi dari alam semesta. Kita input datanya, partikelnya itu jumlahnya sekitar 3 juta. Ya, baru 3 juta udah kayak gini. Dan kebetulan ini ya kita bisa running untuk beberapa juta partikel. Tapi kalau untuk partikelnya lebih banyak lagi, tidak bisa digambarkan dengan 3 juta. Jadi butuh miliaran partikel. Jadi simulasinya pakai komputer yang lebih super canggih lagi. Tapi di sini paling tidak adik-adik di sini bisa belajar untuk partikel jumlah kecil
bisa membentuk struktur seperti ini. Nah, kalau kalian bisa lihat di situ, warna itu menggambarkan bisa sorot ke sana, warna itu menggambarkan masanya. Jadi kalau masanya yang di sana dari bawah ke atas itu masanya makin besar. Jadi potongan-potongan ini menggambarkan distribusi materi. Kemudian kalau dia masa yang lebih besar, kemungkinan di sana itu ada black hole, lubang hitam. Wow. Keren banget sih pelajaran-pelajaran Bapak- ini mereka dapetin di program sini juga ya Pak? Ya, ada di program studi fisika. Kalau misalnya yang mahasiswanya belajar kayak ginian juga? Belajar kayak Di gini mata juga. kuliah? Di mata kuliah ada mata kuliah teori relativitas Einstein, Oh, mata kuliah kosmologi ada juga di kita. luar biasa. Iya. Bapak, seberapa cinta sih Bapak dengan fisika? Iya, paling tidak kalau saya pribadi karena memang dulu tertarik sejak masa-masa sekolah justru. Jadi karena kita tertarik di fisika, maka kita masuk di program studi fisika. Jadi mulainya memang harus dari masa-masa sekolah. Bahkan sebisa mungkin sebenarnya sedini mungkin. Mulai dari sekolah dasar gitu. Jadi kecintaan sains kita tinggi, kemudian nanti akan membentuk literasi sains di anak-anak kita. Nanti dampaknya itu sebenarnya investasi yang paling besar itu dan paling bagus itu di pendidikan ya. Salah satu di sains. Dari sains atau teknologi masa depan itu berkembang seperti di beberapa negara maju. Itu karena sains mereka sudah mumpuni, sudah maju gitu. Kedepannya juga kalau anak-anak kita atau mahasiswa atau siswa-siswa sudah mulai diberikan literasi sains yang bagus, nanti teknologi masa depan seperti di beberapa negara maju akan muncul. Gitu. Jadi dampaknya itu dari yang dasar, kemudian baru muncul teknologi. Yeah. Tuh guys, luar biasa kan. Nggak cuman dari segi otak aja, tapi juga dari passionnya pengajar-pengajar, pendidik, tenaga pendidik di ITERA, terutama di fisika, itu juga mempunyai hasrat yang sangat tinggi untuk menularkan rasa cintanya terhadap keilmuannya. Betul kan Pak? Iya, iya. Orang dosennya aja semangat, apalagi nanti mahasiswanya Iya, ya pasti benar. semakin semangat juga belajarnya. Gimana? Udah ada yang makin pengen masuk fisika? Oke, terima kasih banyak Iya, Bapak. Iya, sama-sama. Oke. Kita mau lanjut explore Oke. Mau lagi lanjut. boleh ya Pak? Iya, Karena kebetulan kita baru ada di 2 laboratorium, Betul. sedangkan fisika ini punya 4 ya Pak. laboratorium. Mungkin boleh diputar Kak. Nah, hai, boleh saya hai ke ITERA Friends. Say hi dulu. Semangat ya teman-teman. Semangat semuanya, terima kasih. Bye. Kita mau next. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat nih ya, banyak banget pajangan-pajangan tentang keilmuan yang ditampilkan di lab-lab fisika. Luar biasa. Sekarang lab selanjutnya, 2 selanjutnya ada di lantai 3. So, Ikutin naik. kita terus. Yes. Nah, kita mau explore instrumentasi dan juga material. lab material. Wow. Wow. Ada yang lagi eksperimen nih. Ini dari teman-teman fisika juga ya? Wow. Ini apa? Dari yang lab apa? Ini dari lab material. Lab material. Ya. Wah, ini lagi eksperimen apa sih? Keren Kita banget ya. lagi mencoba membuat mekanisme filtrasi rokok. Filtrasi apa? Filtrasi rokok. Rokok. Iya. Mungkin boleh dijelasin nih kegiatan filtrasi rokok itu kayak gimana sih? Apa yang kalian lakuin dari awal sampai untuk menghasilkan hasil risetnya itu kayak gimana? Oh, iya. Jadi sebelumnya kami itu membuat lapisan itu dari styrofoam dan dilimonin dan DMF. Kemudian dari hasil itu menjadilah sebuah filter nano yang disebut filter nanofiber dan kita aplikasikan kepada penghubung ini, penyaring untuk rokok, nanti kita pasang untuk percobaannya gitu. Jadi pada rokok konvensional kan sebelumnya sudah ada filternya. Namun partikel-partikel nano itu masih terlewat gitu. Nah, jadi kita buat filter yang dapat menyaring partikel nano tersebut. Luar biasa. Ini namanya siapa tadi? Muhammad Arsy Apriansyah. Dari SMA kan? Iya. SMA mana? SMA Negeri 1 Sidomulyo. Wow, luar Kalau biasa. dilihat dari ininya ya. Iya, Dari tuh. physics short term internship. Betul. Dan kamu dapat hal-hal baru Iya. yang tentunya belum kamu rasain ininya ya. Praktiknya. Benar. Iya, betul, Ya kan? betul. Kamu langsung riset langsung Betul. percobaan juga. Iya. Ini keren sih. Berarti abis ini
kamu masih ada waktu 1 minggu ya untuk nyobain hal-hal baru atau masih fokus untuk penyelesaian riset ini? Mungkin ini masih butuh beberapa hari untuk menyelesaikan riset tersebut. Oke. Dan ini yang mengawal juga? Ya. Siapa namanya? Saya Calvin Terigan, yang asistensi praktikum ini. Dari semester? Sekarang sudah alumni fisika, jadi diminta untuk asistensi filter rokok ini, nanofiber. Oh wow, keren banget. Ini kolaborasi yang luar biasa ya di fisika. Oke, sekarang kita cus ke laboratorium selanjutnya. Halo, Bapak. Hai, selamat pagi. Bapak. Boleh perkenalkan dulu Bapak? Oh iya, halo semuanya, perkenalkan saya Indra Pardede, salah satu dosen dari program studi fisika dengan bidang keahlian fisika material. Oke, sekarang kita mau tahu nih Pak, di lab fisika material ini kegiatan aktivitasnya itu apa aja? Oh iya, jadi rekan-rekan sekalian, nah untuk saat ini kita sedang di lab fisika material. Nah, fisika material ini salah satu kelompok kalian di fisika, dan kebetulan memang untuk hari ini sedang ada kegiatan magang dari anak-anak SMA. Gitu. Nah, jadi untuk magang kali ini kita persiapkan ada 2 kegiatan. Nanti yang pertama di sebelah sana bisa dilihat nanti ya, di sana ada kita sedang sebenarnya kita sedang bermain-main dengan yang nano-nano. Tuh, bermain-main, bener berarti playland ya kan? Tuh, dia lagi mainin apa coba? Mungkin teman-teman sering lihat atom ya. Nah, jadi kita agak sedikit mendekati atom lah, nano-nano. Nah, jadi teman-teman di sana, anak-anak yang sedang magang, sedang membuat bahan yang ketebalannya itu dalam skala nano. Nah, kenapa nano? Sebenarnya memang kalau kita bekerja dengan nano, biasanya ya nano-nano rasanya juga agak aneh ya. Jadi sama, jadi nanti juga dengan kita buat bahan yang ketebalannya skala nano, itu harapannya hasilnya lebih maksimal. Berbeda lah dari yang biasanya gitu. Nah, kemudian di sisi sebelah sini, jadi di fisika ini juga kita ada S2 ya. Jadi kita mungkin mau tanya-tanya, ini lagi project apa? Bolehkah namanya? Oh iya, nama saya Nama saya Priyan Prayogo. Saya dari Magister Fisika, ini semester akhir. Saat ini saya sedang melakukan pengujian sifat optik morfologi dengan mikroskop cahaya sebelum saya sebelum saya uji ke SEM gitu. Nah, dari sifat morfologi ini kita bisa melihat homogenitas dari film tipis ya, atau lapisan tipis yang kita hasilkan gitu ya. Apakah boleh di zoom ke sini? Ini sampelnya adalah kurang lebih ya ini yang kita cek nanti bagaimana morfologi dari filmnya gitu. Nah, Kak, ini susah nggak sih penelitian kayak gini? Iya, lumayan gitu. Berapa lama sih Kakak mulai buat? Saya mulai dari semester 2. Saya mulai dari semester 2, kemudian saat ini sedang menggarap pembahasannya gitu. Jadi ya bisa dibilang ini mudah enggak, susah juga enggak gitu. Susah juga enggak gitu. Gitu. Oke, Akila lihatnya biasa aja dong. Aduh, sorry ya. Iya, maaf ya hostnya. Oke, ini sebelahnya boleh kenalan juga, Kakak dari S2-nya juga atau gimana? Tidak, saya dari S1. S1. Iya. Lagi penasaran sama studi kakaknya atau emang lagi ikut projectnya atau gimana? Saya ikut sebagai asisten. Wow, keren banget ya. Ternyata mahasiswa S1 juga bisa jadi asisten penelitian buat teman-teman yang lagi S2 juga. Penelitian itu keren banget sih. Jadi nambah portofolio juga buat teman-teman. Oke. Dosen pembimbing untuk masternya udah ada? Ya, beliau Bapak Indra Pak. Beliau. Halo. Ini termasuk ini ya, anak yang sudah Priyan ini ya awalnya dia S1 di ITERA, fisika ITERA. Kemudian sekarang lanjut magister dan ya kalau dia udah bisa dilepas lah, udah bisa kerja mandiri ya. Jadi saya hanya
kasih masukan, dia langsung bekerja biasanya. Jadi ya kita sangat senang ada mahasiswa yang S1 kemudian terinspirasi untuk lanjut S2. Nah, dia sudah mulai nanya-nanya ke saya, ada nggak beasiswa untuk S3? Nah, ini saya sangat senang sekali. Jadi dengan melakukan riset, dia kemudian terinspirasi dan ingin lanjut ya. Jadi kita sangat mendukung. Nah, mudah-mudahan lah tidak ada kendala setelah lulus S2 nanti bisa dapat beasiswa itu. Ya. Keren banget. Terima Keren kasih Pak banget. Indra. Sekarang mungkin kita mau lihat ke ruang preparasi, ada apa Ruang sih di ruang preparasi? Ini sebelum ruang preparasi kita juga karena namanya material ya, jadi ada ruang bahannya nih. Nih ada simbol-simbolnya, Apa nih explosive, oxidizing, dan Harus sebagainya. Keren tetap, sih. Mengikuti SOP. Betul. Next, ruang reparasi. Preparasi, ada apa aja? Seperti biasa ya, kalau misalnya hal-hal yang berkaitan dengan material pasti kita wajib pakai APD. Tapi karena nggak ada bahan-bahan yang berbahaya, jadi untuk lihat-lihat aman aja nih kita nih. Let's go guys. SMA Negeri 1 Sidomulyo. Sidomulyo. Saya SMA Negeri 1 Kalianda. Kalianda. Ini kalian lagi bareng Naila ngerjain tahapan apa nih? Boleh sambil dijelasin nggak? Lagi latihan untuk masang ininya, elektrodanya. Elektroda ke substrat. Ke substrat. Ini yang bakal jadi elemen sensornya nanti ya? Iya. Wow, ini Gila, udah berapa pinter. lama? Iya dong, ya sama-sama anak teknik lah ya. Ini jadi buat apa nih nanti? Udah berapa lama? Sorry. Untuk prosesnya kami sudah mengerjakan kurang lebih dari hari Senin. Hari ini 3 hari. 3 hari. Dan kemungkinan bisa target mau selesai berapa hari lagi? Kira-kira kalau bisa hari ini selesai. Oke, semangat. Kita doain ya. Semoga Naila and tim itu bisa menyelesaikan proyeknya dengan baik. Nah, ini di sebelah-sebelah ini kamu tahu nggak ada alat apa aja? Ada yang tahu? Atau kita panggil lagi dosen Pak kesayangan Indra. kita? Iya. Pak Indra, ini ada apa aja sih kalau di lab preparasi ini? Ya, jadi untuk lab preparasi ini di sini ada oven ya, ada oven atau furnace. Ini untuk pemanasan suhu tinggi, bisa kita cek di sini dari suhu 300 sampai 3000 derajat Celcius. Jadi biasanya kita kalau untuk suhu tinggi ya tidak bisa menggunakan oven yang biasa ya, harus menggunakan furnace. Kemudian ini juga sebenarnya furnace tapi dilengkapi dengan ada vakum ya, ada vakum. Jadi kalau kita pengeringannya sambil divakumkan, nah kita pakai alat ini supaya tidak terkontaminasi. Kemudian yang ini biasanya untuk furnace juga tapi suhunya dari suhu ruang sampai dengan mungkin 1000-an ya, 1000 derajat Celcius itu. Wow, kalau yang ini is that silica gel? Ya itu untuk. Aku udah pintar. Aku belajar dari lab sebelumnya. Yeay. Nah, jadi buat teman-teman yang mau masuk program studi fisika, insya Allah alat-alat mah lengkap ya Pak ya? Iya, betul sekali. Buat penelitian bakal membantu mahasiswa banget nantinya. Ini seperti playlandnya Pak Indra. Iya, betul. Nah, kemudian ya ini anak-anak lagi buat nyolder. Jadi kita anak material tidak melulu bekerja dengan bahan ya. Nah, ini nyolder juga nih, karena memang kita membuat bahan tadi tidak hanya sekedar jadi untuk sifat-sifatnya aja, tapi ini mau diaplikasikan. Nah, ini misalnya contoh mau diaplikasikan untuk sensor. Jadi sensor itu artinya nanti kita mau lihat ketika ada gangguan ada respon atau tidak gitu. Nah, kemarin sudah dipreparasi menggunakan teknik namanya ini ya, nano spray. Alatnya sederhana, sangat sederhana. Jadi sebenarnya seperti semprotan biasa, cuman ininya ya diameternya dalam skala nano gitu, skala nano. Pak Indra, Ya. off topic nih. Ya, boleh. Tanya, ada nggak sih tokoh fisikawan yang menginspirasi Pak Indra sampai saat ini? Kenapa bisa se-passionate itu di fisika? Ya, nah ya betul sekali, ini pertanyaannya jadi mengingatkan saya ke masa lalu ya. Jadi memang waktu SMA itu dulu saya itu penasaran ya. Ini sederhana sebenarnya. Oke. Kok ya bisa ya itu ada pesawat itu kan terbuat dari besi ya, tapi bisa terbang gitu. Jadi aneh, ini di luar logika. Benar. Ini pasti ada sesuatu yang bisa menjelaskan ini. Jadi saya penasaran gitu ya. Kemudian kebetulan guru fisika saya sangat sangat sabar menjelaskan. Kemudian ini bisa dijelaskan dengan fisika gitu. Nah, itu pertama kali saya tertarik dengan fisika. Jadi kemudian lanjut di fisika ternyata betul. Jadi fenomena pesawat bisa terbang itu bisa dijelaskan dengan konsep
fisika gitu. Nah kemudian setelah belajar ya saya sangat terinspirasi dengan Albert Einstein ya. Mungkin teman-teman tahu ya Albert Einstein yang Pasti persamaan E sama dengan mc square ya, Yes. mc kuadrat itu. Jadi di ruangan saya biasanya tak pajang fotonya ya, pajang fotonya. Jadi ya bermimpi nggak salah kan ya, bermimpi tidak salah. Dan alhamdulillahnya sampai sekarang sudah berhasil ya, doktor di pendidikan tertinggi. Wow. Sudah selesai ya, mungkin sedikit lagi ya, mungkin bisa jadi profesor ya, mudah-mudahan. Amin. Ya jadi poinnya adalah ya tadi ketika kita ingin menekuni sesuatu, ya bermimpi gitu, dikejar terus. Ya jujur saja dari mulai sarjana sampai dengan dokter saya itu beasiswa semua. Wow. Ya jadi ya kita memang dari desa, kalau dengan biaya sendiri mungkin nggak akan mungkin ya. Nah tapi teman-teman mungkin ada yang sama nih, ingin sekolah tinggi-tinggi bisa nggak? Bisa. Beasiswa cukup banyak gitu. Termasuk adik-adik ini dengan magang ini sebenarnya salah satu ini ya untuk menumbuhkan tadi ya portofolio, feeling sebenarnya ya kelihatannya sulit. Pas dikerjakan ternyata ya tidak sesulit yang dibayangkan gitu. Jadi jangan hanya ini ya kalau anak muda sekarang namanya jangan hanya rebahan ya, jangan hanya rebahan. Jadi harus ada action ya, ada aksi. Kemudian ya mudah-mudahan kalau niat kita baik, effortnya ada ya mudah-mudahan hasilnya juga maksimal gitu. Ih, keren banget gak sih? Emang beda ya kalau ngobrol sama dokter mah. Benar. Karena kan kita bisa tahu tuh dari mana sih asal inspirasinya, dan ternyata memang semua itu butuh motif yang sangat kuat ya Pak ya untuk menjalankan, Ya, karena saya pasti percaya nggak tidak ada mudah. yang kebetulan ya, Benar. tidak ada yang kebetulan. Oke. Kalau begitu Naila and the Gang lanjut ya penelitiannya Ya. semangat Iya. untuk hari-hari Oke. selanjutnya. Kita Dadah, mau dadah, lanjut kamera. di lab selanjutnya. Terima kasih Sandra. Bapak. Terus kita lanjut ke lab terakhir untuk program studi fisika, yaitu adalah lab fisika instrumentasi. Nah kalau tadi di bawah nih penjelasannya ada kan teori dan kebumian. Kalau sekarang material dan instrumen ada di depan lab instrumentasi, ada struktur kakaknya juga. Pokoknya seru deh kayaknya kalau masuk fisika. Sekarang kita langsung masuk aja yuk ke labnya. Yuk. Adem lagi di Adem sini. banget. Nah, di sini kita bisa lihat juga seperti biasa ada beberapa hasil dari analisis ya. Halo Bapak, selamat siang. Assalamualaikum. Wah rame banget guys di dalam sini. Mungkin boleh ya kita lihat dulu ya. Kita lihat dulu, kita cek dulu ya Pak, boleh. Oke, jadi kita udah di dalam ruangan, salah satu ruangan yang ada di lab instrumentasi teman-teman. Di sini kalian bisa ngeliat kan playline-nya kerasa banget nih, semua akademisi udah bergelut dengan penelitiannya masing-masing. Ada yang dengan komputer dan 3D printingnya, betul ya Pak ya? Betul, betul. Betul. Di sebelahnya, wow. Oke, mungkin juga- sebelum ke sana kita kenalan dulu nih sama Boleh, dosennya. boleh. Yuk kita kenalan Boleh, dulu Bapak sama boleh. dosen. Oh ya, saya pegang saja ya. Baik, terima kasih. Jadi ini manggilnya apa teman-teman yang ada? ITERA Friends ya. Jadi ITERA Friends ini adalah salah satu lab ya. Jadi di fisika itu ada kelompok keilmuan ya. Kalau untuk teman-teman ketahui, jadi mungkin teman-teman tadi ITERA Friends ya. Tadi sudah melihat berbagai lab. Ada lab barusan di mana? Di fisika material ya. Jadi kelompok keilmuan fisika material. Kemudian di bawah tadi sudah ada kebumian ya, fisika kebumian, kemudian fisika teori. Nah, ini adalah kondisi lab kita di fisika instrumentasi ya. Jadi mungkin kalau di teori sudah dijelaskan juga tadi ya oleh Bapak Ibu dosennya, kemudian di kebumian juga, kemudian ada pengukuran-pengukuran yang dilakukan ya di kebumian. Mungkin Pak Nawi tadi ya sudah menjelaskan juga di kebumian, di material juga. Nah kalau di instrumen itu kita lebih fokus kepada pengukuran ITERA Friends. Jadi ini seperti bagaimana kita bisa berinteraksi dengan dunia luar ya. Dunia luar maksudnya adalah bagaimana sistem yang akan kita bangun itu nanti bisa berinteraksi dengan besaran-besaran fisik yang ada di luar. Nah, ya sama seperti tubuh kita, Mbak ya. Misalkan Mbaknya saya pukul gitu ya, tentu sakit ya. Tentu sakit ya, seperti itu ya.
Jadi apa yang merasakan? Tentu kulit ya, kulit sebagai sensor kita gitu ya. Kemudian bagaimana kita bisa menerjemahkan bahwa pukulan itu akan memberikan sakit kepada kita. Tentu dia akan mengirimkan sinyal-sinyal ya ke saraf kita gitu ya, kemudian sampai ke otak. Nah, di fisika instrumentasi itu yang kita contoh, kita tiru seperti itu ya. Jadi bagaimana si alat instrumen kita bisa merasakan panas, tentu harus ada sensornya gitu ya. Harus ada sensornya. Jadi ini teman-teman di lab ini sekarang sedang mengerjakan project smart home. Ya, di mana nanti rumah atau maket dari rumah yang dibuat itu akan ada kontrol di sana. Jadi lampunya hanya menyala pada saat gelap gitu ya, kemudian pada saat terang akan mati secara otomatis seperti jadi itu. lebih efisien ya. Lebih efisien, dari energinya lebih efisien, kemudian juga kita integrasikan dengan sistem IoT, Internet of Things. Jadi teman-teman bisa melihat dari handphone saja gitu ya. Jadi kondisi di rumah sekarang seperti apa, pencahayaannya bagaimana, kemudian suhu dan kelembabannya seperti apa. Nah, bisa dilihat langsung dari handphone masing-masing Wah, gitu ya. luar biasa. Ternyata Seperti hal-hal itu. yang gitu-gitu bisa didapat di prodi fisika loh teman-teman. Ya, betul sekali. Mungkin bisa Puspita langsung ya. Oke. Ya, jadi awalnya perkenalkan, nama saya Puspita dari Magister Fisika ITERA. Jadi awalnya kenapa topiknya bisa sampai ke tesis, awal itu dari KP saat S1, dibimbing langsung oleh Pak Eko juga. Jadi berdasarkan kebutuhan dari industri PLTP Ulu Belu, jadi saya membuat sebuah monitoring untuk membantu operator di sana. Jadi kita memberikan peringatan dini supaya operator atau orang-orang di sana tidak perlu ke lapangan langsung untuk melihat kondisi level dari separatornya. Jadi menarik ya Mbak ya. Jadi dari S1 langsung ke S2 topiknya sama gitu. Iya, oke. Ini nggak kerasa ya, ITERA Friends, kita udah hampir mau 1 jam loh. Demi apa? Iya bener, nggak kerasa kan? Iya nggak kerasa. Padahal seru banget nih. Aku udah kerasa pengen nggak balik aku di sini aja. Kamu mau nyangkut di sini? Iya. Tadi mau jadi asisten kakak-kakak tadi. Ketahuan banget. Oke deh, semangat ya Kak Puspita dan Oke, teman-teman. terima kasih. Bye. Ini Nah. yang SMA ini yang lagi mini riset. Semangat guys. Nah, ini Bye-bye. untuk atmosfernya nih yang selalu vibrant di ruangan ini. Betul. Nah, untuk menutup, sekarang kita mau tanya nih kepada beberapa dosen dari fisika itu sendiri. Boleh. Satu kata untuk fisika. Future. Oh, Fisika adalah masa depan ya. wes keren. Energi. Fisika juga pengembang energi baru terbarukan. Oke, sekarang. Ceria. Tuh, bener ternyata fisika tuh ceria. Bener, nggak Iya. semenakutkan itu ya. Kayak yang tadi udah jelasin Pak Indra juga kalau misalnya ternyata kalau udah dilakuin nggak sesusah itu juga. Benar. Nah, kalau tadi kita buka dengan opening kita tadi Pak, sama Pak Nawi, sekarang kita tutup dengan Pak Nawi lagi. Boleh. Oke, terima kasih guys yang udah nontonin kita. Sampai jumpa di lab tour berikutnya. Lab tour Play Lab-nya Akademisi ITERA. See you.